Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kabluan 2 beserta ibu guru sekalian. Staf pengajar di sini, ya Bu, sanes. Oh, dari beberapa sekolah. Ya. Oh, ngaten, jangan. Yang saya hormati juga Bapak Ibu dari anak-anak kita tercinta dari SD Negeri Kabluan 2. Anak-anak masih semangat? Jajannya masih? Kalau samunya masih enggak? Ibunya ada di sini? Ada. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa sowan ke sini untuk belajar bersama panjenengan, karena sejatinya yang lebih tahu tentang putra-putri panjenengan adalah panjenengan sendiri. Saya boleh memperkenalkan diri, Bu? Boleh ya? Kalau nggak boleh saya tak pulang. Perkenalkan, saya Indarti, saya psikolog klinis. Saya asli dari Rembang, Perso Rembang, Bu, Pak, ya, Jawa Tengah. Suami Kerap, dan mulai 2011 saya domisili di Kerap. Ini tadi berangkat dari Kerap saya. Halo. Alhamdulillah anaknya fokus-fokus sendiri. Tadi malam saya pikir ada orang tua, murid-murid pasti heboh sekali. Tapi tadi saya lihat kok anteng gitu anak-anak, pinter semua. Tepuk tangan untuk anak-anak semua. Nah, ibu-ibu nanti dengar psikolog itu apa, Bu? Nate pirang? Bukan yang begini ya, bukan. Jadi yang datang ke kami itu bukan hanya yang bermasalah berat atau yang gangguan jiwa, bukan. Tetapi kami menangani semua hal yang berkaitan dengan perilaku manusia. Jadi mulai dari anak-anak sampai dengan masalah keluarga, masalah perkawinan gitu ya. Banyak yang datang ke kami. Ada yang saudaranya dari Kerep, Bu? Boleh kalau lewat Pinara ya. Sebagai tamu, bukan sebagai pasien ya, semoga. Oke, alhamdulillah pagi ini kita akan sharing, kita akan belajar bersama tentang bullying. Nah, anak-anak pernah dengar bullying? Dibully, pernah dengar? Pernah? Nah, kalian pernah nggak mengejek teman? Rasanya gimana? Kalau ngejek itu perasaanmu gimana? Mengejek teman perasaanku senang. Kalau diejek, nah yang belakang coba pernah nggak diejek temannya? Pernah. Ini tadi pas pernah mengejek atau tidak, yang depan semangat. Ya. Kalau diejek rasanya gimana? Sakit hati. Kalau diejek sakit hati masih mau mengejek nggak? Enggak. Oke, kalau gitu memukul. Pernah memukul teman? Pernah. Berapa kali? 1. Rasanya gimana kalau habis mukul teman? Perasaanmu bagaimana? Hah? Perasaannya gimana? Kurang? Kok kurang? Kalau dipukul pernah nggak? Rasanya gimana dipukul? Nah, kita nanti akan belajar tentang bullying. Dengarkan ya, biar kalian nanti tidak jadi pelaku. Loh, kok pelaku? Orang yang membuli namanya pelaku. Kalau yang dibully namanya korban, ya. Ada yang ngantuk? Kalau yang ngantuk nemenin di depan. Ada? Oke.
ini sebenarnya mungkin istilah bullying itu panjenengan sudah sangat akrab. Istilah secara umumnya itu kekerasan, Bu. Cuman ini yang lagi kita khususkan, kita spesifikkan itu kalau di level yang mungkin lebih ringan mungkin ya, itu istilahnya adalah bullying. Itu perilaku yang agresif. Agresif itu agresif gitu, kekerasan gitu ya, berhubungan dengan kekerasan yang berulang, yang dilakukan anak yang lebih kuat, bukan yang lebih besar ya. Besar belum tentu kuat, karena terbukti kemarin juga ada kasus bullying, adik kelas membuli kakak kelasnya. Artinya bullying itu tidak selalu dilakukan anak yang kelasnya lebih tinggi ke yang lebih rendah, tetapi mereka yang lebih kuat ke yang lebih lemah dengan tujuan untuk menyakiti. Nah, bullying ini ternyata tidak hanya terjadi di sekolah seperti halnya kekerasan. Bullying ini juga terjadi di rumah, kemudian di tempat umum, kemudian di tempat kerja, dan lain-lain. Tapi kita nanti hanya akan bicara tentang sekolah. Ini beberapa data mengenai bullying yang membuktikan bahwa ternyata bullying itu benar-benar ada. Kalau di sekolah kita ada, Bu, bullying? Atau di sekolah panjenengan ada bullying? Ada. Sampai separah apa? Ada yang sampai dilarikan ke rumah sakit atau puskesmas? Tidak, ya. Nah, beberapa contoh bentuk-bentuk bullying. Yang pertama bullying fisik. Contohnya memukul, mendorong, tidak usah praktek, menjambak, ya. Kemudian apa namanya tuh, temannya mau duduk, kursinya diambil sehingga temannya jatuh, itu juga termasuk bullying secara fisik. Lalu yang kedua, bullying verbal, mengejek, mengata-ngatai. Ada yang suka manggil teman dengan nama bapaknya? Ada. Yang mana anaknya? Ini ngomong ibunya ada loh ya. Besok nggak boleh lagi ya. Jadi itu khas, Bu, memang dari zaman saya sekolah dulu sudah ada ya itu. Jadi ngejek teman tapi dengan cara memanggil nama orang tuanya. Itu kayaknya di sekolah manapun ada. Kemudian mengejek atau menghina teman dengan berdasarkan kondisi fisiknya. Yang agak gembul gitu dipanggil. Nah, tapi kok yang cantik nggak ada yang manggil cantik gitu ya, gitu. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika mereka melontarkan itu tujuannya mengejek, bukan memuji. Lalu yang ketiga psikis. Jadi bullying yang dilakukan untuk membuat kondisi seseorang tertekan lewat bahasa tubuh. Ini perempuan sekali ini kalau ini ya. Jadi melengos gitu ya, kemudian mencibir, menunjukkan ekspresi yang tidak enak, itu termasuk bullying psikis. Lalu sosial. Sosial itu gak ditemenin ya, kemudian dikecilkan, kalau pembagian kelompok gak diajak, gak disapa, itu bullying sosial. Ini biasanya anak perempuan yang sering cerita ibunya, Bu, aku lo gak dibantuin gitu. Ada, Bu? Terus jenengan bilang apa, Bu? Yo wes lo rapopo kancane si akeh gitu ya. Atau gini, yo wes kancanan mbek ibu ae. Ya, itu anak sekarang, terutama anak, tapi itu di level pendidikan manapun saya pikir ada ya, sampai SMA bullying yang sosial seperti ini. Lalu cyberbullying, kalau untuk anak-anak kita SD sepertinya belum ya. Cyberbullying itu bullying tapi dilakukan melalui dengan menggunakan media internet, media sosial misalnya. Kemudian bisa dengan mengirimkan foto temennya yang lagi dalam kondisi yang tidak baik gitu ya, lagi tidur di kelas, ngiler gitu ya, diupload di grup misalnya, atau dipakai emot dan lain sebagainya. Itu cyberbullying. Lalu yang terakhir
bullying yang berhubungan dengan pelecehan atau kekerasan seksual, jawil gitu ya, jawil teman dengan jenis kelamin yang berbeda. Kemudian kalau anak-anak biasanya kadang suka melorotin celana temannya, ada yang kayak gitu. Ya, itu termasuk bullying ternyata ya. Padahal nek di itu nanti dikasih tahu gurunya, guyon kok bu, gitu ya. Padahal itu tidak boleh ya. Nah, tanya apa bullying itu? Yang pertama bagi korban. Kalau secara klinis yang berat itu bisa bikin anak jadi stres. Tahu stres? Tahu? Anak-anak stres itu apa? Apa stres itu? Stres itu kondisi kita tertekan karena masalah atau situasi tertentu. Misalnya ibu-ibu biasanya gitu ya, kalau dalam kondisi banyak pikiran tiba-tiba mahnya kumat. Kalau usianya lebih lanjut tiba-tiba hipertensi, tiba-tiba gulanya naik, dikasih obat nggak turun-turun. Itu juga bisa karena faktor stres, artinya tekanan pikiran. Kalau pada anak-anak mungkin nggak stres, mungkin. Misalnya apa? Karena mereka tidak suka pelajaran matematika, setiap ada pelajaran matematika paginya muntah, gitu. Itu bisa. Atau karena sebab tertentu tiba-tiba diperiksakan nggak ada penyakitnya, kepalanya pusing terus. Dititani sama ibunya, kok pusingnya setiap hari Jumat? Ternyata ada olahraga yang dia nggak suka. Itu juga karena faktor stres bisa. Stres itu artinya kondisi mentalnya tidak mampu mengatasi sehingga tekanannya dialihkan ke fisik. Jadi kalau jenengan lagi mahnya kumat, tidak selalu salahnya sebelah bu, ya. Siapa tahu jenengan lagi ada masalah yang lain. Jadi kalau lagi mahnya kumat, ini mesti goro-goro sebelah. Levelnya berapa bu? 10. Jadi tidak selalu karena makanan, karena faktor stres atau tekanan mental itu juga menyebabkan keluhan fisik itu bisa. Lalu anak-anak yang dibully juga bisa punya kecenderungan untuk bunuh diri. Panjenengan pernah dengar berita kemarin ada mahasiswi PTDS gitu ya, kuliah spesialis, dokter spesialis, ternyata bunuh diri dengan menyuntik dirinya sendiri sehingga meninggal. Itu karena salah satu faktornya bullying. Anak-anak itu biasanya terjadi pada anak-anak yang usianya lebih besar dari anak-anak kita SD. Kalau SD biasanya belum sampai ke sana. Kemudian ada juga yang dengan gantung diri. Nah itu juga pernah ada ya kasus seperti itu. Itu bisa sefatal itu ternyata. Lalu trauma sampai akhirnya bolos sekolah. Ayo udah bangun sekolah. Wah bu, aku semua pokoknya aku nggak mau sekolah. Kenapa? Aku nggak enak badan. Mungkin hari pertama, hari kedua bilangnya nggak enak badan. Lama-lama setelah ditelusuri ternyata dia habis dibully oleh temennya. Akhirnya mogok sekolah. Lalu apa lagi? Nilainya turun karena nggak fokus. Setiap mau sekolah takut dipalak sehingga nggak berangkat. Setiap kali mau belajar ingat besok di sekolah ketemu temennya yang malak, akhirnya takut nggak jadi berangkat dan seterusnya. Lalu anak yang dibully biasanya juga menarik diri. Menarik diri itu nggak mau serawung sama yang lain, sendirian, mengucilkan diri, terus jadi emosinya tidak stabil. Gampang nangis, tapi juga gampang uring-uringan, sensitif gitu ya. Itu dampak pada korban bullying. Kalau pada pelaku, anak-anak yang pernah melakukan bullying ke temannya, biasanya jadi bullying itu seperti nyandu bu. Kalau anak marah kemudian mukul, itu di kemudian hari intensitasnya akan bisa jadi lebih berat perilakunya. Yang tadinya cuma mukul aja bisa jadi nanti dia nendang dan lain sebagainya sampai perilaku agresif yang lebih berat. Jadi kalau ada yang bilang halah biasa cah cilik ya wis ngono kuwi, enggak bisa. Jadi hal yang besar itu dimulai dari yang kecil. Anak yang terbiasa membuli teman kalau dibiarkan itu ketika dewasa berpotensi untuk melanggar hukum, melakukan perilaku
kriminal. Nggak apa-apa guys, namanya juga anak-anak, nggak boleh. Jadi ada kalanya panjenengan sendiri ketika mendeteksi putrinya atau putranya mungkin jadi pelaku bullying atau sering pukul, sering bikin masalah dengan teman, segera harus diatasi mumpung masih kecil. Nggak menghilang dengan sendirinya, nggak bisa gitu. Nanti kok ternyata seiring berjalannya waktu kok ternyata intensitasnya turun, itu nggak hilang sama sekali kalau tidak diatasi. Karena penyakit itu tidak bisa sembuh dengan sendirinya, jadi harus diatasi. Seumpama kok suatu hari nanti panjenengan kok dipanggil sekolahan karena putranya mungkin habis mukul temannya gitu ya, jangan marah ya Bu ya, ampun gelo. Kenapa? Karena itu artinya jadinya dibantu oleh sekolah untuk menghentikan perilaku tidak normal pada putranya. Kalau dibiarkan itu tidak hilang, tapi ketika ada yang menghentikan kemudian membantu untuk memulihkan, itu nanti membantu putra-putrinya panjenengan untuk berperilaku normal kembali. Biasanya anak-anak itu kalau hari ini hitam itu besok sudah baik lagi. Kalau ibunya terus gak teri nek ibu nek syukuran terus gak dikasih berkatan ya Bu ya. Ibu nggih kok semangat kok. Jadi sudah pernah ngalamin Ibu. Sudah rukun sekarang ibunya. Sampun nggih, perlu saya bantu? Jadi tidak apa-apa. Emang gini, sewajarnya anak-anak itu ketika konflik itu memang wajar, tetapi kalau dibiarkan jadi tidak normal. Artinya wajar, dari konflik itu mereka akan belajar bagaimana caranya minta maaf, bagaimana caranya mengatasi situasinya yang menekan gitu. Jadi jangan terlalu menganggapnya jangan terlalu horor gitu ya. Fokus aja pada penyelesaiannya. Nggak apa-apa, nanti kalau dipanggil gurunya, kalau misalnya satu kali dipanggil, kalau ngendikane Pak Pengawas tadi, aduh ono tarian apa neh, kadang-kadang ada yang mikir, aduh anakku iki ngapakno kancane gitu ya. Kadang-kadang ada yang berpikir seperti itu, nggak apa gitu. Artinya jaringan kooperatif saja, berpikir positif, artinya jaringan dibantu ngomong. Kalau gurunya masih mau menegur, itu artinya gurunya perhatian sama putrane panjenengan. Kalau dibiarkan itu yang bahaya. Jadi tidak apa-apa. Oke. Kemudian ada yang ketiga, ada korban, ada pelaku. Yang ketiga itu namanya kalau kita mungkin nyebutnya saksi ya Bu ya, bystander. Bystander itu anak-anak yang ada di sekitar korban dan pelaku. Jadi sebenarnya dia tidak ikut membuli, tidak ikut jadi korban, tapi dia menyaksikan. Biasanya kalau mereka menyaksikan ini rata-rata sifatnya bagaimana Bu? Diam, nggih Pak. Leres. Selain diam apa? Kadang malah nyorai, nggih, malah disorai. Terus ada juga yang baik, yang pintar lari ke kantor bilang ke gurunya, "Bu, kok sing tukaran." Nah, lalu seharusnya bagaimana? Nanti bystander akan kita bahas. Kalau dibiarkan anak-anak yang jadi bystander atau jadi saksi ini tidak diluruskan pemahamannya, suatu saat mereka akan belajar bahwa oh ternyata kalau situasiku kepepet atau kalau aku lagi marah itu aku boleh loh, aman loh mukul teman, karena seringkali dia lihat pelaku ini tidak diapa-apakan sehingga dia menganggap itu sesuatu yang wajar. Suatu saat ketika mereka kepepet, mereka mungkin akan melakukan hal yang sama. Lalu selain itu mereka biasanya ada yang akhirnya main aman dengan diam saja. Biasanya yang diam saja ini kenapa Bu? Dia tahu tapi diam. Takut kepada siapa? Betul, takut kepada pelakunya. Soalnya nanti kalau saya ikut, saya lapor, nanti saya juga ikut dipukul, ikut dibully. Makanya saya diam saja. Gitu, itu bystander. Lalu kenapa bullying ini kok bisa terjadi? Bisa terjadi ya karena ada kesempatan. Karena apa? Angin, satu guru, satu wali kelas mengampu
berapa siswa Putri sini? Rata-rata 7, 8. Ibu-ibu rata-rata putra-putrinya berapa? Ada yang 1, ada yang 7. Kalau 2 dengan usia yang berdekatan atau selisihnya 4 atau 5 tahun aja tinggal masak sebentar sudah perang ya. Bayangkan guru yang harus ngasuh banyak siswa dalam waktu berapa jam. Tentu saja nanti akan ada banyak waktu di mana mereka luput dari pengawasan Bapak Ibu guru. Karena gini, kalau pelaku biasanya kalau membuli itu nunggu ada gurunya atau nunggu pas sepi. Pas sepi ya. Ada nggak anak yang mau membuli malah, ayo dulu tak pukul hanya Pak Guru ya? Nggak ada. Makanya begitu ada kesempatan, pembulian itu terjadi ketika ada kesempatan, ada situasi di mana nggak ada guru, nggak ada orang dewasa, sehingga mereka bisa melakukan. Lalu pengawasan yang minim. Ketika di sekolah, ibunya mungkin di rumah jadi tidak mengawasi, gurunya melakukan kesibukan yang lain karena pasti ada juga kesibukan yang lain, sehingga anak-anak ini akhirnya punya waktu untuk melakukan pembelajaran. Kemudian ada pelaku dan yang keempat lingkungan mendukung. Nah, rata-rata karakter dari anak-anak yang punya potensi membuli itu, yang pertama mereka dari kecil sudah terlihat agresif. Jahil Bu, iya, pokoknya tangannya tuh enteng gitu, plak gitu, enteng sekali tangannya, kakinya, ke siapapun. Dari kecil kadang udah terlihat. Lalu secara fisik dia dominan dan kuat. Saya nggak bicar ya, nggak bilang benar karena benar itu belum tentu kuat. Ada anak yang sukanya jadi pelaku bullying tapi badannya lebih kecil. Cuma dia kalau orang Jawa bilang apa ya, kiyeng gitu ya, mentes, peletik-peletik gitu, gitu ya. Jadi suka loncat-loncat terus anaknya lincah gitu dan secara fisik lebih kuat. Itu biasanya rentan sebagai pelaku meskipun tidak selalu. Tetapi gambaran karakteristiknya seperti itu. Nah, biasanya yang khas juga mereka kurang kasih sayang di keluarga sehingga di kelas suka cari perhatian dan melanggar aturan. Itu jadi karakteristiknya seperti itu. Suka cari perhatian, perilakunya semaunya sendiri, tidak mau ngalah, kalau apa-apa pokoknya yang jadi diutamakan adalah dirinya sendiri atau egois. Kenapa Le? Sampai mencocokkan dalam dirinya sendiri ya. Itu koyoknya kok aku gitu. Enggak ya, oke. Nah, lalu untuk mendeteksi, jadi gini, kadang-kadang kita orang tua di rumah sudah hati-hati ya Bu ya. Tapi kadang-kadang masih kecolongan. Gimana caranya mendeteksi anak saya apakah jadi korban bullying atau tidak? Yang pertama, ada perubahan emosi di situ. Yang tadinya anaknya ceria, tiba-tiba gampang marah, sensitif, gampang nangis juga. Pokoknya perubahan emosi secara signifikan. Malamnya, jadi yang paling khas itu ditandai dengan perubahan emosi, perubahan perilaku, pola tidur, mungkin mengigau malamnya atau tidurnya itu gelisah. Ada perubahan pola makan, bisa makannya jadi tidak nafsu atau sebaliknya makan terus nggak berhenti. Karena stres itu pola dasarnya dua Bu, dan pola makan sama pola tidur. Jaringan itu kan kadang mikirnya gini ya, yuk kok tambah seger, ayam Bu. Padahal ya yang namanya stres itu tandanya kadang bisa nggak doyan makan atau makan berlebih ya. Jadi makan berlebih itu artinya makan yang terus menerus seperti tidak ada kenyangnya, sehingga terjadi kenaikan berat badan yang signifikan. Nah, anak-anak bisa jadi begitu. Biasanya nggak makannya biasa saja, kok ini pengennya makan
barangkali terjadi sesuatu. Atau perubahan pola tidur, biasanya tidurnya enak, nyenyak, tiba-tiba dia nggak bisa tidur, atau sebaliknya pengennya tidur terus, energinya melemah, sedikit-sedikit ngeluh capek, sedikit-sedikit ngeluh capek. Itu bisa jadi pertanda anak kita mengalami stres. Lalu sering menyendiri, diajak kemana-mana nggak pernah mau, kalau ketemu orang males. Atau sebaliknya, dia lebih agresif dan suka cari masalah. Biasanya sayang adiknya, tiba-tiba jadi jahil, adiknya digodain terus sampai nangis, dicubit, dipukul, dan lain sebagainya. Karena biasanya kalau korban, karena dia di sekolah tertekan gak bisa balas, dia melampiaskan perasaannya di rumah, entah dengan marah ke ibunya, dengan godain adiknya, mukul temannya yang di rumah, dan lain sebagainya. Apalagi kalau sebelum-sebelumnya tidak pernah ada kebiasaan untuk seperti itu, tiba-tiba ada, maka kita bisa curiga dia korban bullying. Nah, salah satu hal yang mempengaruhi anak itu jadi pelaku bullying adalah suasana di rumah. Mungkin dia pernah lihat bapak ibunya bertengkar, ada yang pernah? Geleng-geleng semua, alhamdulillah ya. Ada yang pernah lihat tetangganya bertengkar, ada yang mungkin pernah lihat ibunya atau ayahnya menghukum kakaknya, sehingga dia melihat itu sebagai sesuatu yang wajar dan mempraktekkan ke teman. Itu bisa jadi. Nah, mencegah, bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama, ngajari anak namanya keterampilan asertif, Bu. Apalagi tuh, Bu. Jadi asertif itu anak-anak diajari untuk bisa menyampaikan apa yang dirasakan, dipikirkan, tapi tidak menyinggung orang lain. Jadi pernah nggak jadinya misalnya lagi tanya, ayo lo ikut ibu, kan temennya ibu beli galon. Enggak lah Bu, aku tak di rumah ya, aku capek. Wes no, bocah kok dikompon ngonoe kok emoh gitu ya. Atau misalnya disuruh beli sesuatu di warung, anaknya ternyata nggak mau karena tiduran. Coba untuk beri kesempatan dia bicara. Atau tiba-tiba tidak mau belajar atau nggak mau sekolah, coba beri kesempatan dia bicara, biar dia mengungkapkan apa yang dipikirkan atau dirasakan. Kalau dia terbiasa ditekan, nggak boleh bicara, ketika dia dibully teman, dia akan pasif, nggak bisa mempertahankan dirinya, nggak bisa nolak, kalau dimanfaatkan, disuruh-suruh juga nggak bisa membela dirinya, sehingga akhirnya hanya bisa pasrah. Gitu. Keterampilan asertif itu ngajari anak-anak untuk bicara, menyampaikan pendapatnya. Misalnya uangnya diminta sama temennya, dia bisa bilang, ojo, ini kan uangku, dikasih sama ibuku. Terus kalau misalnya dipaksa sama temennya, sampean maksa, aku bisa lapor ke guru. Itu namanya asertif. Jadi dia bisa nolak, bisa bilang tidak, dia bisa mengatakan apa yang ingin dia katakan. Karena kadang-kadang ada anak yang pengen protes, pengen marah, tapi ternyata cuma diem. Biasanya itu terjadi pada anak-anak yang di keluarga nggak boleh berpendapat, nggak boleh harus selalu nurut apapun yang dikatakan orang tua. Patuh boleh, tapi tidak mematikan potensi anak untuk bicara. Jadi anak-anak dengarkan ya, tidak boleh ada satu orang pun yang menyakiti kalian. Tidak ada. Apapun alasannya, tidak boleh ada orang yang bikin kita sakit, membuat kita menderita, itu nggak boleh. Ketika kalian merasa tertekan, merasa menderita, merasa tersakiti, bicara. Aku juga bisa marah loh, kamu jangan kayak gitu terus. Ya, kalau misalnya dengan kata-kata nggak mempan, laporkan ke guru. Bu, nanti dibucap. Loh, melaporkan perilaku jahat atau perilaku yang tidak benar, itu justru malah betul. Kalau kalian dijahati dan diam saja, berarti kalian membiarkan dirinya menderita. Ya, jadi kalau ada yang menyakiti kalian, coba untuk bicara, coba untuk katakan, tidak boleh diam saja. Terus yang melihat bagaimana? Kalau kalian melihat ada temannya yang disakiti,
lapor ke guru. Tidak berani. Kalau ada temannya dipukul, kalian lihat, berani lapor ke guru? Iya, berani ya. Biasanya yang bikin takut lapor apa? Takut ikut dibully sekalian. Tidak usah takut. Kalau pelaku bullying, anak yang melakukan bullying itu biasanya tidak banyak. Jadi kalian tidak usah takut. Ada guru yang mendukung, ada orang tua yang mendukung. Jadi ketika lihat ada teman yang menderita, teman yang jadi korban, kalian nggak boleh diam saja. Itu juga kalau kalian yang dibully juga nggak boleh diam. Kalau nggak lapor guru, lapor ke orang tua. Ada pernah lapor ke orang tua? Pernah. Terus ibu kenapa? Balas ya, disuruh balas gitu. Disuruh balas. Ada yang disuruh balas. Ada yang ngalah. Ada yang disuruh ngalah. Jom, enggak apa-apa. Anak baik, anak soleh itu sabar, memaafkan, ikhlas gitu ya, Bu. Tapi nek terus-terusan ya babak belur gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Apakah harus ngalah atau harus membalas? Apa coba yang harus dilakukan tadi? Mengalah. Oke. Yang harus dilakukan yang tadi. Jadi ketika kalian dibully atau melihat, yang harus dilakukan pertama kali adalah mengamankan diri. Kalian bisa lari, kalian bisa cari bantuan. Kenapa? Kalau terus-terusan di situ dan kalian diam, kita tidak tahu apa yang terjadi pada kalian. Jadi lari cari orang dewasa. Ini tukang sapu, guru, yang jualan, boleh. Pokoknya orang dewasa yang bisa melindungi. Ini tidak hanya di sekolah ya. Kalau di rumah, gitu kan, ada menjahili atau ada yang membuli, kalian hal pertama yang harus dilakukan adalah menyelamatkan diri. Jangan memaksakan diri untuk melawan. Ya kalau kalian lebih kuat. Nah, kalau kalian nggak lebih kuat gimana? Akhirnya jadi lebih menderita ya. Selamatkan diri lalu lapor kepada orang tua, guru. Yang kedua, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, anak-anak yang sering dibully atau sering jadi korban itu khas. Biasanya mereka yang pemalu, ngalahan, pasif, tidak suka, tidak bisa teman. Jadi yang kita lakukan salah satunya adalah mengajari atau mendampingi mereka untuk punya teman. Ada yang putranya kesulitan berteman, pikir bahwa nanti terlah kita sendiri. Oh enggak, itu harus difasilitasi, harus dipingi. Kalau panjenengan kesulitan, coba datang ke sekolah, sampaikan ke gurunya, Bu, anak saya namanya Siva, dia kesulitan kalau teman, nanti titip ya Bu, dibantu untuk dicarikan teman di sekolahnya atau di kelasnya. Kenapa? Ketika mereka terbiasa menyendiri atau sendirian, mereka lebih mudah tertekan, kemudian lebih berpotensi untuk jadi korban bullying. Nah ini juga mungkin jadi perhatian oleh ibu guru. Kalau kelihatan ada siswa yang menyendiri terus, coba untuk didekati dan fasilitasi, dicarikan teman, didekatkan dengan teman yang memiliki karakter yang sama. Itu akan membantu mereka lebih pede dan tidak potensi untuk jadi korban. Lalu selanjutnya adalah yang paling penting itu memberikan bantuan. Jadi ketika bullying ini terjadi di sekolah, sebenarnya tidak hanya kewajiban ibu, tetapi juga orang dewasa lain yang ada di sekolah. Seperti apa? Yang jualan, gitu ya. Jadi boleh loh nitipkan, Bu, nek lihat anakku kok kelihatannya kok sedang ada masalah sama temennya atau minta tolong sekalian sambil diawasi nggih. Nah, itu yang lagi jualan, kemudian bapak ibu yang mungkin petugas kepolisian itu juga terlibat dalam proses untuk pencegahan bullying.
Nah, ini termasuk ini mengajarkan anak memberikan bantuan ketika melihat yang terjadi. Kita tidak boleh hanya lalu ke anak kita bahwa kemarin dikasih tahu sama Bu Ir, kalau dibeli lapor, harus ada lanjutannya, lapor kemana, caranya bagaimana. Ada anak-anak yang bingung juga perlu lapor tapi dia nggak tahu caranya bagaimana. Jadi datang ke kantor guru, temui guru, terus bilang, Bu, tadi ada yang bertengkar. Jadi diajari sampai ke kata-katanya. Nah itu cara untuk melapor. Nah, untuk pencegahan melalui sekolah ada beberapa cara, yaitu ini kayaknya sudah ada bentuknya ya. Kalau di sekolah pencegahan anti kekerasan atau bullying ada sudah programnya. Yang pertama merancang atau membuat desain program untuk anti bullying. Biasanya ada poster-posternya. Kemudian selain itu melakukan sosialisasi. Kalau sudah ada programnya, sosialisasi seperti ini bagus. Jadi murid, orang tua punya persepsi yang sama soal bullying. Jangan sampai muridnya merasa dibully, gurunya merasa itu sesuatu yang wajar. Biasa, ya kayak gitu bocah. Gitu ya. Nggak boleh. Jadi sosialisasi ini tujuannya menyamakan persepsi. Jadi semua perilaku yang membuat orang lain menderita termasuk bullying, meskipun cuma kata-kata berarti harus tertangani. Maka guru juga harus punya persepsi yang sama, sehingga kalau ada yang muridnya lapor, mereka juga mengambil langkah yang sama seperti itu. Nah, melalui keluarga yang pertama penanaman nilai-nilai agama, gitu ya. Sudah ya Bu ya. Kalau penanaman nilai-nilai agama sudah ya, gitu ya. Ngajak anak-anak jamaah, kemudian diikutkan TPQ, diajak cerita, kemudian diajak diskusi, apa itu sabar, apa itu ikhlas, apa itu perilaku baik dan lain sebagainya. Lalu memberikan lingkungan yang penuh kasih sayang. Kalau panjenengan ada masalah sama bapaknya anak-anak, pernah ada masalah sama bapaknya anak-anak? Jangan sampai putra putrinya tahu. Ketika berdebat, ketika bertengkar, jangan sampai di depan anak-anak. Kenapa? Apa yang dipraktekkan mereka ke teman itu apa yang dia lihat dari orang dewasa di keluarga. Kata-katanya, kalau jadinya coba lihat putrinya, kalau disuruh nirukan, ya enggak, nirukan itu tak ngomel biye, nanti tak persis Bu. Coba kalau jadinya praktekkan nanti, hanya persis plek gitu loh. Kalau enggak, kata-katanya, nadanya lah bisa nirukan. Karena ketika mereka akan bicara atau akan cerita ke orang tua, banyak pasien saya akhirnya cerita, aku nggak mau cerita tante ke mamaku. Kenapa? Pasti nanti jawabannya gini, dia bisa nirukan. Gitu. Jadi begitu anak kita datang ke kita cerita, itu artinya dia sudah memperkirakan alternatif dari respon orang tuanya bagaimana. Kok mereka masih cerita, berarti mereka benar-benar butuh bantuan kita. Sotelnya ditaruh, kemudian sabunnya ditaruh, HP-nya ditaruh. Kalau anak cerita, taruh semuanya, dengarkan. Pada saat jenengan merespon dengan tidak tepat, anak-anak yakin besok nggak akan datang lagi ke jenengan. Mereka akan curhat ke teman, mereka akan curhat ke medsos. Kalau sudah punya medsos, mereka akan curhat ke teman yang lain atau ke tetangga. Kenapa? Mereka merasakan penolakan. Sama kayak jenengan, ketika jenengan berkeluh kesah ke pasangan, kok ternyata dicuekin, disambi, gitu ya. Itu kecewa betul? Kecewa. Sama, jenengan lagi cerita butuhan, gitu ya, ke bapaknya, malah ditinggal lihat HP, sambil ditinggal rokokan nggak direspon. Rasanya gimana Bu? Gak enak ya. Anaknya datang, jenengan lagi masak, terus jenengan sambil goreng, ngono, terus gitu, gitu. Kira-kira rasanya gimana? Sama kayak jenengan ketika tidak direspon dengan baik, itu yang dirasakan anak kita.
Sehingga jangan kaget kalau kita nanti akhirnya kecolongan dan tahu masalah anak kita justru dari orang lain. Jadi ketika mereka datang itu berarti darurat, meskipun menurut jenengan masalahnya sepele. Lupa naruh mainan, lupa mereka kemudian lupa kalau ada PR, lupa naruh buku dan sebagainya, menurut mereka darurat, meskipun menurut jenengan itu sepele. Luangkan waktu ketika mereka butuh jenengan ada, sehingga tidak sampai mereka punya masalah, jenengan sudah bisa mendeteksi, gitu ya. Kemudian membangun rasa percaya diri anak. Ada yang jenengan yang merasa putra-putrinya kurang pede, Bu. Nah, kalau masalah kepercayaan diri itu sebenarnya ini luas sekali. Tapi biasanya anak yang tidak pede karena mereka merasa bahwa mereka tidak bisa, mereka tidak mampu. Nah, itu asalnya dari mana? Biasanya sering dibandingkan. Nggak usah jauh-jauh, bukan dengan anak tetangga, dibandingkan dengan kakaknya. Bu, dulu itu kakaknya nggak gitu, Bu. Nggak tahu kenapa adiknya kok kayak gitu. Kakaknya itu rajin, Bu. Nggak usah disuruh, sudah belajar sendiri. Tapi adiknya itu kok sulit, kenapa? Cerita ke guru, anaknya dengar. Kemudian kita pas ada kumpul keluarga, ini Bu, itu dia Mbak Yuna ngono kok adiknya kok ngono, padahal rasaku ya bodoh, gitu ya. Tapi kok ternyata beda. Mendengar dibandingkan, kemudian ketika mereka salah kita cepat koreksi, tapi kalau benar tidak dipuji. Nah, gitu betul. Kalau mereka salah jadi merasa yo ngandani yo ini lagi beribu ngandani kok sudah dibalenin deh. Tapi kalau betul kita diam saja, sehingga akhirnya apa? Yang trending, yang viral di kepalanya anak adalah aku kok salah terus. Seumpama romantis mereka akan bilang, kenapa sih Bu aku selalu salah di matanya ibu gitu. Tapi mereka tidak bisa bilang, sehingga yang ada di pikiran mereka, dia salah, aku salah gitu terus, gitu ya. Sehingga apa? Ya betul, kalau pada akhirnya mereka merasa tidak bisa. Yang betul bagaimana? Kalau salah silahkan ditegur, tetapi kalau mereka betul langsung dikuatkan dengan pujian. Pinter itu anak ibu, wes ada ibu urung nyuruh Jumatan kok sudah berangkat, soleh tenang. Minggu depan kayak gitu lagi nggih. Jadi kita puji, perilaku yang dipuji itu kita ucapkan. Jadi mereka tahu, nggak boleh cuma bilang jangan tengi soleh, anak ibu kok pulang Jumatan. Itu pujian yang tidak bertujuan. Jadi ketika memuji, ucapkan perilaku apa yang mau kita puji. Gendok solehnya ibu pinter, habis makan kok piringnya dicuci sendiri. Pinter, rajin, nyuci piring sendiri. Jadi ada pujian, ada perilaku yang diharapkan. Sehingga mereka mikir bahwa oh ini toh yang dimaksud ibu rajin itu aku cuci piring sendiri. Jadi pujiannya diganti jangan hanya ayunya anak sopo iki sering Bu lupa ingatan. Ayunya toh anak sopo toh jangan kita ayu tenan gitu ya. Sekarang udah gede diganti pujiannya. Perilaku yang baik kita ucapkan, terus kita bilang ke dia, gitu bisa ya ternyata besok lagi nggih. Solehahnya ibu pulang sekolah, sepatunya dilepas ditaruh rak, pinter tenan, bisa gitu lagi nggih. Nah, jadi perilaku yang betul itu kita ucapkan mengiringi pujiannya. Itu namanya penguatan perilaku. Tidak boleh kita memuji yang berlebihan tapi tidak ada perilaku yang dikuatkan. Seringkali bilang cantik, seringkali bilang ganteng, dan itu tidak ada tujuannya apa-apa. Pada akhirnya mereka akan menganggap pujian itu sebagai sesuatu yang biasa dan tidak manjur lagi, gitu. Atau kita bisa bilang resisten. Nah, kalau anak menjadi korban bullying, apa yang harus dilakukan? Tiba-tiba dipanggil sama sekolah. Kalau putranya atau putrinya jadi korban bullying, apa yang dilakukan? Yang pertama kali, dengarkan perasaannya. Di sekolah mereka sudah menahan diri. Monggo, hati-hati Bu. Jadi yang pertama dengarkan perasaannya. Apakah mereka marah? Apakah mereka nangis? Bu, kalau putranya
putranya nangis, jenengan yang dilakukan apa? Wis gede wis nangis, sing berapa tanggane? Isi-isi nang waktu to, Mbak. Enggak ya. Jadi nangis itu pelepasan emosi, pelepasan energi. Biarkan dulu. Kalau dia yang biasanya nggak pernah nangis, kalau tiba-tiba nangis, cukup temani di sampingnya. Terus jenengan biarkan dia sampai selesai. Kenapa? Seperti halnya jenengan, kadang-kadang ada periode di mana nggak ada masalah, tapi hatinya tiba-tiba rasanya kayak penuh, pikirannya penuh, terus pengen marah, pengen nangis. Ya. Itu namanya baterai mentalnya itu ribu-ribu, lobet. Nah, anak kita bisa seperti itu juga. Nah, ketika itu disebabkan oleh karena mereka jadi korban bullying, maka yang pertama kali biarkan mereka mengekspresikan perasaannya. Biarkan nangis dulu, biarkan marah, biarkan saja. Jadi kan kalau misalnya diceritani putranya tentang masalah tertentu, rasanya hawanya pengen bernasihatin gitu. Ya jangan-jangan sampai semulayo. Nah, jadi ceritanya ibu, kok bisa kayak ini, nggak boleh langsung ngejudge. Jadi dengarkan dulu ceritanya sampai selesai. Kasihan, mereka di sekolah sudah nggak dapat dukungan ketika mereka jadi korban. Kalau di rumah juga tidak didengarkan, itu nanti nyesek, kemudian berpotensi untuk menimbulkan stres pada mereka. Kemudian ajarkan anak menyimpan bukti. Ini sulit, ini untuk anak yang lebih besar biasanya. Kalau sekolah yang dibolehin bawa HP, itu biasanya kita mengajarkan mereka untuk menyimpan bukti bullyingnya. Nah, bantu mereka jangan takut untuk tidak pernah takut bicara. Jadi bantu mereka untuk lapor, lapor ke guru atau lapor ke ini. Kalau mereka tidak bisa, orang tuanya yang membantu. Nah, ini tadi sudah ya. Mbak, dia video. Tuh, anak-anak coba lihat sebentar ya. Ini ada contoh video. Mobil kulit jeruk ala Otto. Wah, mantul dong. Keren nih, hasilnya halus. Kamu memang kreatif. Ih, aku buat sendiri loh. Indra, tuh, sedang ngapain kalian? Kelihatannya seru sekali. Jono, lihat nih hasil karya Otto. Keren kan? Dia bikin sendiri loh. Ah, gini doang. Aku juga bisa bikin. Mainan murahan kayak gini emang cocok buat kamu, Kribo. Dasar si Jono, orang yang tidak paham seni. Udah gitu, suka ngatain orang seenaknya lagi. Ah, udah biarin aja orang kayak gitu. Waktu terus berlalu hingga tiba waktunya istirahat.
Okto memanfaatkan jam istirahat dengan membaca buku misteri kesukaannya. Di saat sedang membaca, tiba-tiba Kirbo, sedang baca apa kau? Nampaknya seru sekali bukumu itu. Memangnya buku apa yang kau baca? Nah, ini buku misteri, petualangan detektif. Buku apaan sih? Sok banget baca-baca buku. Emangnya kamu ngerti isinya apaan? Sungguh cocok sama orangnya. Misterius, aneh pula. Dasar krimis, Kirbo misterius. Julukan yang pas sekali untuk orang aneh sepertimu. mendengar itu, Okto jadi malu karena banyak yang melihatnya dan menertawakannya. Si Jono, tukang orang. Okto, kamu harusnya melawan ketika dia menjahili dan mengejekmu. Aku takut, Dra. Badan dia kan besar. Aku takut dia apa-apain. Lagian, paling dia cuma bercanda. Teman-teman Okto tetap menasihati Okto untuk lebih tegas lagi jika ia kembali dijahili. Hari demi hari, ternyata Jono tidak berhenti untuk menjahili Okto. Bahkan malah semakin parah karena Okto diam saja dan membiarkannya. Kirbo, ini bangkuku. Ngapain kamu duduk di sini? Kalau mau duduk, kamu harus bayar. Sini bayar 10.000. Kejadian ini terus berlangsung di sekolah hingga suatu hari Okto tidak berangkat ke sekolah. Sepulang sekolah, Indra, Nadila, dan Donita pun berencana untuk menjenguk Okto. Mereka berpikir Okto tidak berangkat karena sakit. Sesampainya di rumah Okto, Terima kasih, teman-teman. Kalian sampai repot-repot datang ke rumahku. Okto, ternyata kamu tidak sakit ya? Mengapa tidak masuk sekolah hari ini? Ceritakanlah yang sebenarnya pada kami. Kami akan coba membantumu. Sebenarnya, aku takut untuk berangkat sekolah karena Jono. Dia tidak berhenti untuk terus menjahiliku. Kalau kamu takut, laporkan saja kepada ibu guru, Okto. Kami akan menemanimu. Jangan takut, kamu gak sendirian kok. Ada kami yang siap membantumu. Sebagai bukti, sebenarnya aku sempat merekam ketika terakhir kali Jono menjahilimu. Aku mau mengajakmu untuk melapor bersama ibu guru. Tapi ternyata kamu malah tidak berangkat hari ini. Tapi nanti kalau aku lapor ke guru, aku akan dicap sebagai pengadu. Tidak akan. Ada kami yang akan membelamu. Nanti kalau guru marah ke Jono dan Jono jadi balas dendam padaku gimana? Kami akan selalu membantumu, Okto. Perundungan seperti ini tidak boleh didiamkan saja. Dia sungguh baik dan perhatian. Aku merasa beruntung mempunyai teman seperti kalian. Indra gitu. Indra, Nadia, Donita, dan Okto. Hei si Indra, jangan keras-keras. Nanti dikiranya kita bikin geng. keesokan harinya Okto berani untuk berangkat ke sekolah dan melapor ke guru dengan membawa barang bukti berupa rekaman video ketika Jono menjahilinya. Sudah berapa lama ini terjadi, Okto? Sejak kami kelas 1, Bu. Bu guru pun segera memanggil Jono dan Franky. Jono, Franky, ke ruang ibu guru sebentar ya. Waduh, kenapa ini? Aku jadi takut kalau dipanggil ke ruang guru. Aku juga. Terakhir kali gara-gara kita usul sama anak kelas 1 itu. Iya ya, kira-kira kenapa ya? Apa kalian tahu, akhir-akhir ini Okto sering tidak masuk sekolah. Sepertinya iya, Bu Guru. Setelah ibu selidiki, ternyata kalian sering berbuat jahil padanya ya. Kalau kalian tidak berhenti, itu hanya akan merugikan kalian. Coba bayangkan kalau Okto sampai berhenti sekolah. Kemudian semua orang tahu bahwa kalian
maka kalian akan dicap sebagai anak nakal selamanya. Apa kalian mau seperti itu? Jangan Bu Guru. Perundungan itu adalah tindakan agresif yang dilakukan untuk merendahkan seseorang dan berdampak negatif. Hal yang kalian lakukan selama ini ke Okto juga termasuk perundungan. Kalian tahu mengapa? Tidak Bu Guru. Karena kalian melakukan hal buruk kepada Okto dengan tujuan menghina, hingga akhirnya Okto takut untuk pergi ke sekolah. Ingat, hal yang kalian anggap lucu atau bercanda bisa jadi merupakan hal yang menyakitkan dan memalukan bagi orang lain. Jangan sampai kalian dikenal sebagai anak jahat nantinya. Nah, sekarang Jono dan Frankie, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan kepada Okto. Jika kalian tidak bisa berubah, ibu terpaksa memanggil orang tua kalian loh. Karena perundungan adalah hal yang serius dan sama sekali tidak boleh terjadi, apalagi di sekolah. Jono dan Frankie mengerti kesalahan mereka, dan mereka pun menjabat erat tangan Okto sambil meminta maaf. Maafkan aku ya Okto. Aku sebenarnya tidak bermaksud menjahili dan mengejekmu. Aku hanya iri. Kamu itu pintar dan kreatif. Iya, sudah aku maafkan kok Jono, Frankie. Kalau nanti memang mau belajar bersama, aku tidak keberatan kok. Sejak saat itu, Jono tidak pernah lagi menjahili Okto. Diam-diam, Bu Guru telah menghubungi orang tua Okto untuk meminta mereka mengawasi perubahan perilaku Okto, berjaga-jaga seandainya Jono kembali berulang. Namun kekhawatiran itu tidak terjadi. Semua anak bisa berteman dengan baik. Oke, nah ternyata gitu ya, anak yang dirundung atau dibully, ketika mereka dapat support dari teman-temannya, itu mereka lebih bisa bangkit. Sehingga ketika biasanya saya menangani pasien yang mogok sekolah karena dibully, itu saya akan melibatkan gurunya dan juga teman-teman sekelasnya. Untuk apa? Untuk membantu dia kembali ke sekolah, membantu menyemangati, mensupport dan lain sebagainya. Nah, pada Bapak dan Ibu guru mungkin bisa dilihat, ketika terjadi kasus bullying, kita tidak boleh menghadirkan pelaku dan korban pada saat yang bersamaan. Kenapa? Gitu. Lakukan dulu investigasi satu persatu pelaku dan juga korban kita temui secara terpisah dulu. Kemudian setelah itu, ketika dirasa mereka sudah mencapai pemahaman yang positif, baru diperlukan untuk saling meminta maaf atau saling memaafkan. Kenapa? Ketika ditemukan dalam satu waktu yang sama, korban akan malas berdebat, dia akan takut membela diri sehingga dia hanya akan pasif dan mengiyakan apapun yang dia dikatakan oleh pelaku. Dan biasanya kalau belum tercapai pemahaman pada pelaku, berikutnya akan terjadi pembulian yang lebih keras atau lebih kuat. Tentunya dilakukan di belakang layar dan ini banyak terjadi. Jadi ketika mereka mengadu ke orang tuanya, orang tua menemui gurunya, gurunya memanggil korban dan pelaku, tetapi akhirnya setelah kejadian saling meminta maaf itu, dia dibully dengan lebih keras. Itu sering terjadi. Sehingga apa? Pada akhirnya si anak ini tidak akan berani cerita ke siapapun lagi, sementara dia terus menderita. Gitu. Itu yang banyak terjadi. Penanganan secara umum, gitu ya. Ini bisa saya fokuskan ke sekolah dulu ya. Lakukan pendekatan dan terhadap korban dan pelaku. Nah juga jadi fokus perhatian kita tidak hanya pada korban, karena pada kasus bullying yang paling bermasalah sebenarnya pelakunya. Ini mereka juga harus direhabilitasi atau harus ditangani. Anak-anak ini kasihan sehingga mereka butuh pendampingan yang intensif. Ketika mereka melakukan bullying padahal itu bukan perilaku yang benar, itu artinya ada yang salah pada dirinya sehingga harus kita bantu untuk dipulihkan atau dibenarkan. Jangan hanya berfokus pada korban. Lakukan penanganan fisik jika diperlukan dan rujuk korban dan pelaku pada profesional. Nah, untuk saat ini
di setiap puskesmas sebenarnya sudah boleh ini, tenaga kesehatannya sudah dibekali kemampuan konseling, sehingga ketika akses ke psikolog atau psikiater terlalu jauh, jadi bisa datang ke puskesmas. Sampaikan kalau ini kasus bullying, sehingga tenaga medis atau tenaga kesehatan yang ada di puskesmas juga bisa melakukan konseling. Kalau mereka biasanya tidak bisa menangani, akan dirujuk ke yang lebih lanjut, ke fasilitas kesehatan yang lebih lanjut, bisa ke rumah sakit, ke psikolog, ke psikiater, dan lain sebagainya. Kenapa? Ingat, seperti halnya sakit fisik, masalah mental itu tidak hilang dengan sendirinya. Dia akan terus membekas sampai dengan dia dewasa. Banyak kasus pasien saya yang ketika dewasa mereka datang dengan keluhan capaian kinerja yang rendah, masalah rumah tangga, dan lain sebagainya. Setelah ditelusuri, ternyata di belakang-belakang gitu ya, di masa kecilnya mereka sering jadi korban bullying, korban kekerasan di dalam rumah tangga yang itu tidak selesai, sehingga menjadi inner child, mungkin yang pernah dengar, jadi luka batin atau luka masa kecil, sehingga seperti halnya fisik, ketika tidak sembuhkan, dia tidak akan hilang dengan sendirinya. Jangan nunggu sampai benar-benar parah dan baru ditangani, jangan. Kalau dirinya melihat ada perubahan emosi, perubahan perilaku, kemudian perubahan di semua aspek dari si anak, meskipun terlihat dia kayak masih bisa senyum, masih mau sekolah, coba konsulkan ke gurunya. Barangkali si anak ini memang benar-benar butuh pertolongan. Nah, yang tadi lupa saya sampaikan, ada hal yang paling urgent lagi terkait dengan kekerasan adalah pengaruh dari internet. Bapak Ibu, jadi pengaruh dari internet. Pengaruh dari internet itu pengaruh apa? Dari tayangan, misalnya kayak film kartun. Ada dua tokoh kartun yang diperankan binatang, yang kalau dipukul bangun lagi, dipukul gepeng bangun lagi, dipukul gepeng bangun lagi. Pernah lihat Bu? Kartun apa? Nah, iya betul, itu zaman saya kecil dulu ya. Itu yang anak gimana coba? Kalau tidak didampingi, dia akan menganggap manusia yang sebenarnya itu seperti itu. Bahwa ketika dipukul itu tidak menyebabkan luka fisik. Yang kedua, game. Di dunia nyata, seseorang membunuh satu orang itu dihukum nggak Bu? Dihukum ya. Di game, beberapa game, semakin banyak dia membunuh, levelnya, poinnya makin banyak sehingga dia jadi makin cepat naik level. Itu bagaimana hebatnya kebiasaan-kebiasaan mereka memainkan itu terhadap pola pikir anak kita sehari-hari. Sehingga jangan salah ketika sekarang anak-anak lebih agresif, lebih tidak sabaran, dan lebih sensitif secara emosional. Jadi ada nggak yang putra-putrinya sudah pegang HP sendiri? Yang sudah pegang HP sendiri itu maksudnya tidak harus punyanya ya, tapi bisa pinjam punya orang tuanya. Ada yang sudah kenal HP? Ada yang belum kenal? Kalau belum kenal bagus dilanjutkan saja gitu ya. Kalau yang sudah kenal ini yang harus kita perhatikan, bahwa ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita ngasih HP ke anak kita. Yang pertama durasi Bu. Untuk anak-anak seusia anak SD itu durasi maksimal untuk boleh mengkonsumsi atau memainkan HP itu maksimal 1 jam sehari semalam. Nah, paling banyak sehari semalam itu 1 jam boleh pegang HP. Kalian berapa jam? Dari pagi sampai malam pegang HP berapa jam? Kadang 2, kadang 1. Terkadang 2, terkadang 1, terkadang 5 ya. Ayo, dihitung berapa jam? Ada yang 2, ada yang 5 ya. Nah, coba sekarang biarkan untuk anak seusia kalian yang boleh, yang masih aman secara kesehatan untuk pegang HP tidak boleh lebih dari 1 jam sehari semalam, bukan sekali pakai ya. Dari bangun tidur sampai mau tidur itu hanya boleh 1 jam. Aduh Bu kok sebentar. Jadi caranya memainkan begini, 10 menit atau paling lama 20 menit. Ibu, jadi anak kita hanya boleh pegang HP itu paling lama
terjauh. Jarak terjauh yang bisa dijangkau oleh mata. Kenapa? Pada saat anak kita ini mengalami HP, namanya sudah mengalami, apakah mereka lupa berkedip? Betul. Jadi semakin mereka jarang berkedip, ini lensa matanya semakin jarang dibasahi. Sehingga apa? Itu kemudian mereka akan terbiasa melihat HP dengan jarak dekat. Fleksibilitas matanya terganggu sehingga anak-anak sekarang masih muda sudah minus. Nah, caranya ajak senam mata, Bu. Nanti senam mata. Kalau senam badan pernah? Senam mata itu matanya saja yang senam. Ayo coba lihat. Nah, kalian pernah lihat penari Bali? Penari Bali itu matanya melotot kemudian berputar-putar, pernah lihat? Nah, senam mata itu kalian begini. Satu kali gerakan itu 20 detik ya. Lihat hanya bola matanya saja, melihat ke atas dan ke bawah bergantian. Jadi begini. Selama 20 detik. Coba praktekkan ke atas sama ke bawah, coba. Bukan gini ya, bukan gini ya. Bukan. Hanya bola matanya saja. Coba ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Nah, pintar. Itu 20 detik. Atas, bawah. Terus kanan kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri sampai 20 detik. Atas, bawah. Jadi urutannya acak nggak apa-apa. Atas, bawah, kanan, kiri, ya. Terus pojok sana sama pojok bawah, loh. Kelihatan? Nah, terus habis itu pojok sana sama pojok bawah. Nah, sudah masing-masing 20 detik. Jadi atas, bawah, kanan, kiri, pojok atas, pojok bawah, pojok atas sana, pojok bawah sini. Kemudian diputar matanya. Bisa memutar mata? Bukan begini ya. Nah, hanya bola matanya saja ya. Putar gini kayak penari Bali selama 20 detik. Itu untuk membuat matanya tetap sehat dan elastisitasnya terjaga. Bu, kalau orang dewasa boleh? Boleh. Praktek ya Bu nanti. Tapi bilang bapaknya. Nanti bapaknya bingung, bojoku kok membelik itu kenapa gitu ya. Pak, aku tak senang mata joloroi gitu ya. Karena apa? Lebih banyak mana? Jenengan atau putranya yang pegang HP? Aku. Kalau orang dewasa, batas durasi maksimalnya itu 5 sampai 6 jam yang aman. Yang aman itu 5 sampai 6 jam. Nah, Bu, buka grup saja itu sudah 2 jam. Grup RT, grup arisan, grup tahlilan, grup sekolah kakaknya, grup sekolah anaknya, grup paguyuban, ya nggih, wadah, ya toh. Apalagi Bu guru, nggih. Grupnya pinten, Bu? Kuatah malah nggih kalian. Belum lagi reuni mulai dari grup TK, grup SD, grup SMP ada semua ya. Tapi tetap harus kita batasi. Itu durasi. Ada anak-anak durasi yang berlebih membuat mereka kena ADD, attention deficit disorder. Jadi sulit fokus, sulit konsentrasi, diajari lalinan. Terus taruh barang suka lupa juga. Pensil tiap hari dikasih di keropakane hilang terus ya. Terus jenengan kalau kebanyakan pegang HP, sotel dibawa dicari kemana-mana. HP ada di tangan dicari kemana-mana. Kacamata dipakai juga dicari ya. Itu bisa karena kehilangan fokus karena kebanyakan pegang gadget, itu bisa terjadi ya. Jadi gadget tidak hanya HP. Bu, anak saya tidak pegang HP, tapi TV-nya nyala terus. Sampai tidurnya di depan TV. Nah, padahal Bu, hal yang terakhir diserap oleh anak-anak kita sebelum tidur, yang didengar, yang dilihat, itu langsung masuk ke otaknya, langsung masuk ke alam bawah sadar. Jadi jangan biasakan jenengan atau mereka ditidurkan oleh si netron. Nek perlu kalau anaknya sudah tidur, ibu kok betul nih, ini ceritanya piye? Jangan ya, itu betul Pak Pengawas tadi. Anaknya juga diajak cerita. Jadi sebelum tidur ajak dia ngobrol, nggak harus cerita dongeng-dongeng, enggak. Ajak ngobrol, dia ibu ceritani mau sedina di sekolah sampai ngapo wae. Jangan sampai kita
berbicara dengan anak soal tugas atau soal ulangan, ya. Jadi ajak mereka bicara, itu durasi. Nah, sedikit lagi ya Bu, ini penting. Kemudian yang kedua konten. Konten pada HP ada beberapa hal yang tidak boleh dilihat oleh mereka. Satu, yang berbau kekerasan, pukul-pukulan, misal ya. Di YouTube itu banyak sekarang. Jadi kata-kata kotor itu di YouTube, di game gitu ya. Itu apalagi kalau yang mabar itu banyak sekali. Kalau kata-kata kotor, kalian kalau lihat YouTube ada kata-kata kotor langsung dipindah, langsung diganti, langsung digeser ya. Atau yang pukul-pukulan. Ada yang main game? Gamenya apa coba? Apa? Terus? Oh ya, yang cewek apa tuh? Ada nggak game yang tokohnya itu ya bajunya cuma sedikit atau nggak pakai baju? Ada? Nggak boleh ya. Jadi satu yang berbau kekerasan, yang kedua semua tayangan yang bajunya itu cuma sedikit itu nggak boleh dilihat ya. Satu yang ada kekerasannya, yang kedua yang ada ini apa sesuatu yang kalau bilang kalian di tempat sarung ya, yang sarung-sarung itu nggak boleh. Oke? Yang apa tadi yang kekerasan, terus yang sarung-sarung. Terus yang ketiga, jangan sedikit-sedikit fotonya diupload, ada apa sedikit diposting, tidak boleh ya. Oke, nah ini game, ibu nggak apa-apa, kayak ibunya kayak tulis kantong terus segere, kayak no segot, nggak apa-apa ya. Tapi yang tidak boleh adalah anaknya cuma pakai kaos dalam lagi renang karena gemoy, unyu-unyu gitu ya, di video terus diupload, nggak boleh. Kenapa? Mungkin menurut kita lucu, tetapi gangguan jiwa itu macam-macam Bu. Hal seperti itu bisa didownload dan dijual loh. Dalam meskipun mereka masih kecil itu bisa dijual gitu. Jadi mulai sekarang hentikan hal-hal yang kira-kira menurut kita sebagai orang dewasa malu, anak kita ini jangan digitukan gitu ya. Lalu apa? Malam-malam selfie, pintunya terkunci, cekrek, OTW bolong. Nah, kira-kira tetangga atau orang yang jahat jadi malu loh kalau rumah jaringan kosong. Nah, artinya apa? Hal-hal yang terlalu mengumbar privasi itu sudah harus dibatasi. Ajarkan anak-anak untuk itu. Oke, kalau itu termasuk beberapa hal yang berkaitan dengan gadget atau penggunaan internet. Sebenarnya bukan materi hari ini, tetapi itu juga merupakan sesuatu yang penting. Kalau putra-putrinya sudah lebih besar, SMP, SMA, jadi harus waspada penggunaan HP untuk telepon, video call, WA, ya. Kenapa? Ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan video call, tapi dalam kondisi mereka mengumbar aurat dan sebagainya, sehingga dimanfaatkan untuk memeras. Kalau nggak mau di-share, kalau nggak mau di-posting, kalau nggak mau dijual, itu sudah mulai harus dibiasakan. Kalau udah terlanjur mereka punya HP sendiri, kasih tahu bahwa sampai umur 18 tahun ibu harus masih tetap boleh mengakses HP kalian. Jadi tidak ada rahasia. Ada yang nggak bisa membuka HP putranya atau putrinya, nggak ada itu ya. Oke, kalau jadi kesulitan yang terakhir adalah membatasi akses internet dengan mode terbatas. Jadi bisa minta tolong gurunya atau pergi ke rental atau pergi ke counter, minta tolong ke orangnya, tolong HP ini disetting biar tidak bisa dipakai untuk buka yang aneh-aneh. Jadi HP-nya ini difilter. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu anak kita ngetik apa di situ. Bahkan kalau belum bisa ngetik, mereka bisa pakai suara untuk nyari. Bahkan bisa dilihat di history anak-anak pintar, anak kelas 4 kalau sudah bisa ngetik history, gitu ya. Coba dibatasi untuk penggunaan internetnya lewat settingan. Nah, itu
Ini yang terakhir sebelum saya akhiri. Verbal, kata-katain temennya karena lewat posturnya. Ini kalau kita lihat definisi kuat ya, anak itu lebih besar tapi ternyata dia tidak lebih kuat, sehingga anak yang badannya besar, posturnya besar tidak selalu mereka lebih mendominasi. Ini bystander yang menyaksikan atau yang melihat. Ada pelaku, ada korban, ada saksi yang melihat. Malam dia sudah gelisah, takut sekolah, takut diolok-olok lagi, takut diejek, takut dirundung. Merasa nggak ada yang nolong di sekolah karena dia lihat teman-temannya pada lihat tapi ternyata kok nggak ada yang nolong. Biasanya tadi bullying verbal, diolok-olok, ternyata ini fisik juga. Nah, ada temannya yang memberanikan diri untuk menolong ternyata. Meskipun pada akhirnya dia takut juga ya, tapi bagus dia coba untuk nolong temannya dengan ini apa? Kasih tahu kamu gak boleh melakukan itu gitu. Jadi kalau kalian mau nolong temen gitu ya, mau melerai jangan sendirian, ajak teman yang lain. Ternyata pelaku bullying itu meskipun kuat, kalau yang nolong bersama-sama juga mereka bisa untuk dihentikan gitu. Lapor ke gurunya, kemudian ditegur. Dia sudah sadar rupanya, paginya langsung minta maaf dia. Jadi fokus kita pada saat menyelesaikan kasus bullying itu tidak hanya berfokus pada masalah saat itu, tetapi bagaimana menyadarkan pelaku bahwa yang dia lakukan itu termasuk bullying, termasuk perundungan yang menyebabkan penderitaan bagi orang lain. Jangan buru-buru langsung setelah kronologi langsung disuruh minta maaf. Oke, nah sahabat, jadi pada kita ketika kita mungkin terbiasa melihat kasus ini sebagai sesuatu yang wajar, kenakalan anak-anak biasa, tapi pada korban tidak begitu. Pada korban kasus bullying itu bisa menjadi salah satu bagian dari hidupnya yang merusak hingga ke masa depannya. Jadi meskipun anak kita itu mau sebagai pelaku, semoga saja tidak ya. Ini kan kita tindakan pencegahan ya. Kalaupun dia sebagai pelaku atau sebagai korban, dua-duanya tetap butuh pertolongan. Gitu. Ya. Jadi ketika suatu saat nanti ternyata gitu ya panjenengan dilibatkan untuk menyelesaikan sebuah kasus bullying yang melibatkan putra-putrinya, ayo kita lakukan dengan legowo karena bagaimana
bagaimana kita membantu mereka untuk membetulkan. Kenapa? Karena anak-anak, jadi tidak ada orang tua yang sempurna. Ada nggak orang tua yang sempurna? Yang sempurna nggak pernah salah, kayak malaikat pokoknya, ada nggak? Nggak ada. Kalau anak yang sempurna ada nggak? Nggak ada. Jadi orang tua juga nggak sempurna, anak-anak juga nggak sempurna. Tetapi orang tua selalu mengusahakan yang terbaik untuk anaknya. Ada nggak yang orang tuanya sengaja bikin anaknya menderita? Nggak ada. Meskipun mereka marah, meskipun kelihatannya ngomel, itu adalah untuk kebaikan kalian. Suatu saat yang kalian dewasa pasti menyadari, oh iya ya dulu itu aku salah, gitu. Ya, begitu juga dengan kita orang tua. Ketika satu kali anak kita salah, jangan seolah-olah mereka tidak punya kesempatan untuk bagus. Jadi jangan berfokus pada salahnya, tetapi ketika mereka benar pun juga kita harus ingat, harus kita hargai. Ya? Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anak, demikian yang bisa saya sampaikan, meskipun sedikit, semoga saja memberikan manfaat baik untuk saya sendiri maupun untuk panjenengan dan juga untuk anak-anak kita semua. Okay? Jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah. Kalau kita orang tua nyerah, anak kita ikut siapa? Ya, atau biarin ikut saya, Bu. Gitu ya. Jadi terus semangat untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Nggak ada anak yang lahir dalam keadaan dengan cap nakal, itu nggak ada. Semua anak yang lahir itu pada dasarnya itu putih bersih, mereka suci. Gitu. Apapun yang terjadi itu adalah pengaruh dari lingkungan, tidak hanya keluarga, bisa sekolah, bisa lingkungan masyarakat, bisa sehari-hari, bisa media sosial. Sehingga ketika mereka mungkin salah, ayo kita sebagai orang tua untuk tidak pernah menyerah, untuk memberikan yang terbaik untuk mereka. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kalian semua. Terima kasih. Terima kasih disampaikan. Berikhlas yang meriah dong buat narasumber kita. Itu banyaknya tentang bullying ya, dan harapan dari kami orang tua juga lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa al-sunnah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih wa al-barik wa al-nasr wa al-nasr wa al-hadi ila siratal mustaqim. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa qadri. Allahumma inni as'aluka ya Allah bi anna ashhadu annaka 'abdullah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka ya Allah bi anna ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka ya Allah bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli al-khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna ya Allah wa auladana